Terima kasih pemirsa, masih tetap setia bersama kami dalam program kesayangan Anda, Doncast. Masih bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Slamet. Ya, kami sama-sama jurnalis, tapi Bang Don adalah jurnalis senior yang sudah mengawal. Udah senior ya? Iya, yang mengawal banyak pemilu kan, Bang? Tolong jangan bilang tua lah. Oh enggak, Bang, tua Nggak apa-apa juga. Iya, tua itu pasti, tapi soal senioritas itu kan soal makom ya. Mau tanya apa? Mau ngomong apa? saya akan tanya ke Bang Fahri, tapi sebagai jurnalis senior, Abang juga pasti punya analisa dong tentang pilkada di Jakarta ini. Ngeri-ngeri sedap lagi nggak sih, Bang? Kayak zaman waktu kita melihat Anies sama Ahok. Saya sangat surprise dengar Bung Fahri ngomong untuk mengingatkan ya mestinya Anies tahu diri lah, tahan diri dan tahu diri. Tetapi kan ada, kalau misalnya ini menjadi problem di masa lalu, pilkada atau pilpres itu menjadi panas karena mengeksploitasi masalah-masalah sekretarian, itu juga menimbulkan pertanyaan, apakah seorang Ahok boleh eksis? Kira-kira begitu ya. Itu pertanyaan, karena kan dua-duanya di dua pilkada yang lalu kan itu kan rame dan itu kemudian terbawa terus begitu. Saya pernah ketemu Pak Jokowi. Kenapa beliau tidak terlalu berkenan dengan Pak Anies gitu. Ngomong, ya seperti biasa. Kata beliau, Pak Jokowi itu bisa menyembunyikan perasaan ketidaksukaan gitu. Dia bilang, ya saya kok tidak lihat ya ada gestur politik mereka untuk menyatu gitu. Udahlah, undang ke Ahok makan gitu. Nggak usah ngomong apa-apa. Tetapi itu akan berpengaruh pada publik. Gitu. Ketemunya pun nggak sengaja kan 3 kali. Ya gimana caranya? Tidak perlu ada pidato macam-macam bahwa kita menyatu gitu. Tapi duduk saja di satu meja, makan atau minum, itu sudah memperlihatkan gestur untuk membuat DKI itu selesai dalam polarisasi. Selesai. Gitu. Artinya tidak ada upaya dari Anies untuk melakukan itu beliau sebagai pemenang. Saya tidak bisa mengatakan semuanya karena banyak hal yang dikatakan, tetapi itu yang bisa saya ungkapkan cara saya membahasakannya. Tapi kembali lagi soal bagaimana kemudian Anies dijegal. Ini kan memang problem. Elektabilitasnya kan bagus sebenarnya. Justru itu harus dijegal, Bang. Harus dijegal, Bang. Iya, betul. Sekarang kan pertanyaan berikutnya, kita melanjutkan pertanyaan itu, Bung Fahri, kan kemudian kan itu akan beralih ke orang seperti RK, Ridwan Kamil. Kita tahu prestasinya seperti apa, lalu kemudian kekurangannya seperti apa begitu. Itu kan kita tahu semuanya ya. Cuman itu kan kalau melawan kota kosong, ini sekarang lagi rame wacananya, itu punya risiko politik kan? Maksudnya kalau lawan kota kosong. Kalau saya sih melihatnya, makanya saya dari awal mengatakan Pilgub itu sebaiknya ditiadakan. Setuju. Karena kan Jakarta ini, kalau saya kan penduduk bisa dibilang tinggal di Cibubur, tapi bisa dibilang dekat dengan Jakarta Timur. Jakarta Timur nggak diurus oleh gubernur karena kejauhan, Pak. Betul. Kasih aja ke wali kotanya dipilih rakyat. Supaya kalau orang ngadu, itu ngadunya dekat. Ini orang harus ngadu sama gubernurnya jauh. Wali kotanya nggak punya determinasi karena dia dipilih oleh gubernur, dia nggak dipilih oleh rakyat. Yang begini-begini seharusnya ini kita baca sebagai persoalan sistem gitu loh. Sehingga sebenarnya kalau kita mau tata DKI ini secara lebih baik atau DKJ secara lebih baik dalam transisi seperti ini, ya kita bikin suksesinya yang lebih adem gitu. Supaya implikasi politiknya pada gubernur itu nggak banyak. Ketika dia bilang suksesnya lebih adem, akan susah mempercayai persenggak cocok keluar. Karena begini, Pak, karena kita mau kan gini ya. Saya selalu bilang gitu dulu. Misalnya dulu saya kan kritik misalnya Menteri BUMN. Tolong Menteri BUMN itu agak rapi, pakai jas, pakai dasi. Sebab dia harus nampak sebagai pengusaha. Jangan nampak sebagai politisi. Sebab itu kamu mimpinnya itu bisnis, gitu kan. Sama juga gubernur ini kalau dipilih dalam situasi konflik ideologi yang berdarah-darah, kalau yang menang mirip dengan jalannya presiden. Tapi bagaimana kalau dia niat untuk melawan presiden? Dan siapapun gubernur DKI ini yang dipilih oleh pilihan rakyat, besar kemungkinannya dia tergoda untuk maju 2029. Besar sekali. Apalagi di belakang ini ada kelompok yang menunggu nyari lawannya presiden. Apa yang berbeda dengan seorang RK ketika dia jadi gubernur DKI dan kemudian akan menjadi presiden di 2029? Ya kalau RK mungkin
dianya sih selama ini nggak kelihatan ya. Sama juga dengan Anies Baswedan. Tapi bagaimana kalau ada orang yang mengangkat spanduk bahwa RK itu adalah kelompok yang mengoposisi lah secara ideologis menempel pada kekuatan lama politik aliran kita. Kan itu yang bermasalah. Dan itu tidak ada di RK. Itu dia kan, ya tidak ada pun bisa diadakan. Ya kan? Jadi karena itulah saya kira lebih baik tensinya diturunkan sehingga metode pemilihannya itu dibikin lebih sederhana. Jadi kalau misalnya nanti RK melawan kotak kosong atau siapapun melawan kotak kosong, menurut saya ya karena politik kotak kosong ini diizinkan di negara kita karena adanya threshold dan lain-lain sebagainya, gitu ya, begitu aja lah gitu. Sehingga buat saya adalah penyelamatan transisi menuju IKN. Tapi mungkin banyak orang yang mau battleground DKI ini tetap adalah battleground yang berdarah-darah dan bergetah-getah gitu. Karena inilah kota yang paling panas di dunia. Bagaimana ini pemimpin Indonesia di DKI ini dulu di ibu kota bisa berpikir waras? Tiap hari demo terbesar di sini, konflik ideologi ada di sini. Ya kan, semua yang kacau balau itu ada di sini. Termasuk pengkritik presiden terbesar ada di sini ya. Itu dia. Udah gitu kotanya kotor ya kan. Gubernur berantem sama presiden. Lupa. Banjir nggak diurus karena dia nggak kerjasama sama presiden. Banjir, macet, polusi tidak mungkin bisa selesaikan oleh gubernur. Ini pertanyaan warung kopi nih ya. Kalau abang jadi Anies, kenapa harus maju lagi? Istilahnya kalau bicara mantan capres itu kan di sini kan. Kalau mau jadi cagup ya kan, itu kan di sini gitu loh. Karena persiapan 2029. Jadi ini soal ambisi. Soal 2029. Itu yang saya bilang, tolonglah Jakarta ini bebannya dikurangi dari yang begituan. Kasih kesempatan rakyat Jakarta itu menikmati jalan yang tidak macet. Maksudnya yang jadi beban itu Anies atau siapa? Loh, gubernur kalau kerjaannya besok itu mau berkontestasi dengan presiden, maka dia akan membangun blok oposisi. Itu case yang paling jelas itu soal naturalisasi atau yang sungai itu normalisasi. Itu akhirnya itu kan semuanya di Menteri PU. Tapi kalau dia berantem soal presiden, tentu presiden bilang itu kenapa gubernur kayak begitu. Secara natural akhirnya Menteri PU-nya bisa bilang wah itu dia nggak kooperatif. Kita maunya ke sana berdasarkan keputusan kementerian, dia maunya ke situ karena di situ banyak orang tinggal, dia bisa dapat suara. Kan begini kan nggak bisa dihindari, Pak. Makanya saya bilang kasihan warga Jakarta ini. Tapi kan Anies kan selama ini dikenal sebagai orang yang santun dan baik. Mas Fahri. Ya soal santun dan baik itu soal lain, tapi kan soal berkelahi di Pilpres kan itu soal cita-cita dasar itu. Saya ingat ketika beliau berulang-ulang mengatakan pemilihan langsung itu ke wali kota atau ke tingkat 2 itu coba buka lagi notulen ketika Menteri Dalam Negeri dulu almarhum Rudini. Saya kebetulan menginterviewnya. Dia merasa undang-undang ini janggal kalau pemilihan langsung itu juga untuk gubernur. Itu dia sudah mengatakan bahwa ini tidak akan betul, tidak benar gitu. Jadi saya nggak baca itu Bang, tapi feeling saya gubernur tuh pelayan pemerintah pusat. Betul. Ngapain dia dikasih mandat pemerintah pusat di daerah kan? Jadi dia nanti dengan bupati dia ngomong begini dengan wali kota, saya ini tidak ada kepentingan melawan Anda karena saya dipilih pemerintah pusat. Saya nggak akan berkontestasi dengan Anda. Tolong kita bersatu membangun provinsi ini. Apa aspirasi Anda saya bawa ke pusat. Pemerintah pusat ada program ini. Ayo kita bersatu. Jalan Pak daerah Pak. Ini nggak bottlenecknya banyak banget. Nah ini yang saya kira harus kita akhiri. Kembali ke Kim Plus. Kalau PKS saja ikut di situ. Dan yang lain-lain di luar itu ikut di situ. Kan orang bicara bahwa konsesinya adalah posisi kabinet. Bagi kursi. Apakah betul seperti itu? Saya penganut presidensialisme bahwa presiden tidak boleh dibergen. Hak prerogatif presiden tidak boleh dibergen. Karena rakyat mengamanahkan kekuasaan itu kepada presiden, maka hak prerogatif presiden itu harus berjalan. Gitu, dia mau kasih menterinya kepada siapa, ya kan? Halo pemirsa di rumah, welcome to Celebrity Fresh News. Iya, itu dia itu. Dapatkan
yang terjadi pada Pak Jokowi kemarin tuh banyak Pak Jokowi yang tidak bisa kita salahkan. Karena kementerian itu terlalu diglendotin oleh partai politik dan partai politik tuh menganggap itu tempatnya dia sampai ada katanya jatahnya. di rapat kabinet menteri bilang gini, saya di sini bukan satu bos, saya punya 2 bos. Ketua umum partai saya juga saya adalah bos saya. Kalau saya rapat kabinet nih ditelepon dia, saya pulang sekarang. Saya ikut Nah itu kacau, itu merusak presidensialisme. Kita mau presiden tuh jangan dibergen-bergen supaya keputusannya itu murni gitu. Nah saya kira itulah konteksnya Pak. Jadi partai politik karena ini sistemnya kacau, kan ada koalisi tiket, nggak ada di dunia ini koalisi tiket gitu ya. Tapi di kita ada, silakan. Tapi itu koalisi tiket, bukan koalisi yang dipilih oleh rakyat, pembentukan rakyat, pembentukan kekuasaan. Tetapi kan selalu harus ada reason bagi partai lain untuk bergabung di Kim Plus ini kan. Ya. Reasonnya apa? Ya apa namanya, mudah-mudahan Saya ikuti jalan berpikirnya Bung Fahri. mudah-mudahan presiden bermurah hati. Ya, boleh bukti Pak, murah matok-matok. hatinya harus dapat tiket dong. Iya itu bermurah hati. Iya kan? Iya. Tapi jangan paksa. Oh jangan paksa Pak. Jadi itu juga yang Jangan ngambek juga. itu juga yang menurut saya perlu diatur ke depan, bahwa negara itu tidak dikelola oleh partai politik. Negara dikelola oleh elected official, oleh pejabat yang dipilih rakyat. Sebab karena yang dipilih rakyat itu presiden, anggota dewan, ya biar mereka yang ngatur negara. Iya. Makanya di Amerika, di negara-negara demokrasi yang matang tuh, kalau bicara koalisi bukan pertemuan antara ketua umum partai, Iya. tapi pertemuan antara mereka yang terpilih. Karena suara rakyat inilah yang digabungkan untuk menjadi bagian dari koalisi. Iya. Di kita ini ada ketua umum partai, ketua dewan apalah segala macam gitu. Dia nggak pernah dipilih rakyat, tapi dia terlalu kuat. Dan kadang-kadang yang dipilih oleh rakyat datang ke dia nyembah-nyembah. Sowan ya. Itu nggak boleh Pak. Demokrasi diterpedo dengan Wah, ini cara baru begitu. ini. Iya. Siapa sih yang dimaksud? Ya banyak lah. Kita perlu perbaiki lah ini. Karena begini katanya Bang Don. Nah ini visi baru untuk. Iya, tapi kan soal visi. Tadi Bang Don cerita Mendagri Rudini kan, dan ternyata sampai sekarang itu visi itu masih cocok lah untuk dilaksanakan. Cuma perkara itu kan sekarang nggak bisa nih, karena kan kita tetap harus mengikuti pola yang Ya, kita ikut pola yang ini sekarang. Ini Tapi sekarang. usulan saya, kemarin tuh saya terus terang aja. Saya kan me-WA ada salah satu stafnya presiden lah. Bang, saya bilang, ini analisis saya. Dia bilang luar biasa. Dia bilang, saya lapor ya. Dia bilang, katanya dia lapor. Presiden tertarik. Cuman ini waktunya ada nggak gitu. Saya bahkan ngirim kayak naskah akademik. Ini kajian saya bilang gitu. Dia bilang, bagus, ini bisa nggak kita solusi? Ada waktu nggak? Dia bilang gitu. Ya kalau sekarang nggak bisa, kan kemarin saya mintanya Tunggu presiden presiden baru nge-perpu ya. Di perpu aja Oh, saya perpu, bilang. ya, PSBY dulu ya. pernah perpu pilkada, menjelang pilkada kok. Saya akan mengusulkan kepada pemerintah baru, sudahlah gubernur nggak usah dipilih. Jakarta. Terlalu banyak Semua, biaya semua. juga. 38, ini kan ada pesta 500 Iya. 58 pesta kan, cuma diambil 38 kok. Nggak berasa itu, ya kan, pilkada gubernur aja kita ambil. Iya. Tapi pesta di tingkat tingkat 2, bawah, ya kan, iya. bahkan ada pesta di tingkat desa kan, Iya. pemilihan kepala desa juga dipilih langsung. Biarin aja, tapi karena itu adalah pemilihan untuk memilih pelayan. Iya. Bukan politisi, ini politisi. Gubernur ini jadi politisi. Terutama di gubernur yang besar-besar itu tadi. Makanya, Berkelahi dengan bupati dan wali kota, ngancem-ngancem pengen bergen dengan presiden. ya, makanya ada kuis yang bunyinya apa bedanya pilkada sama pilkabe? Apa bisa jawab nggak? Bisa. Apa? Pilkada katanya kalau jadi lupa. Kalau pilkabe? PKB kalau lupa jadi. Ini baru politisi tulen. Oke, kita rehat lagi. Jangan lupa pemirsa, kami segera kembali tentunya dalam program Downcast. Tetap bersama kami.